Kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh doa-doa kita hanya diwarnai dengan permintaan-permintaan yang berpusat hanya kepada diri kita. Itulah sebabnya saya kagum sama Saulus. Doanya bukan berkati aku, tolong aku, tapi Tuhan, apa yang Engkau mau supaya aku lakukan bagimu? Ini adalah the prayer of availability. Ini adalah doa yang menyatakan, Tuhan, aku ini available, aku ini tersedia bagimu. Kalau Engkau ingin memakai seseorang, Engkau bisa pakai aku. Kalau Engkau ingin aku pergi, aku akan pergi. Kalau Engkau ingin aku tinggal, aku akan tinggal. Kalau Engkau ingin aku melakukan sesuatu, aku akan lakukan sesuatu. Aku ada di sini bagimu. Doa seperti ini, doa yang sanggup mengubahkan hidup Anda. Kalau Anda berani berdoa dengan doa seperti ini dengan segenap hati, Tuhan akan menyatakan panggilannya kepada Anda yang selama ini mungkin tersembunyi bagi Anda. Mungkin saudara disuruh pindah kota atau pergi ke kota yang lain. Mungkin Tuhan suruh Anda punya pekerjaan yang lain. Mungkin Tuhan bisa memanggil Anda untuk melakukan sesuatu bagi Dia. Apapun itu saudara, doa ini mengubahkan. Anda akan melihat bagaimana Roh Kudus atau Tuhan itu bekerja dengan aktif memanggil manusia. Mengutus seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada 3 respon ketika Tuhan itu memberikan panggilannya kepada manusia. Respon yang pertama adalah, ini aku tidak mau pergi. Saudara, berapa banyak di antara Anda pernah merasa digerakkan melakukan sesuatu, tapi Anda nggak lakukan. Dan seringkali kita menyesalinya. Saya pernah menyesal satu kali, saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan seseorang. Dorongan itu nyata sekali, tapi saya abaikan. Dan malamnya saudara, saya mendengar kabar bahwa orang itu meninggal. Aduh. Saya merasa berminggu-minggu, merasa bersalah, merasa dihantui. Saya minta ampun sama Tuhan. Andai saya pergi, andai waktu itu saya nurut, saya menyesalinya. Berapa banyak di antara Anda punya pengalaman yang sama. Anda merasa bahwa Tuhan menyuruh Anda melakukan sesuatu, tapi sampai hari ini Anda tidak mau. Respon yang kedua adalah, ini aku Tuhan, utuslah Dia. Gereja Mawar Syaron itu adalah gereja yang berbasis pemuridan. Kami rindu setiap orang yang berjemaah di Gereja Mawar Syaron dimuridkan, dan kita akan cetak mereka untuk menjadi pemimpin yang memenangkan jiwa dan memuridkan orang. Seringkali kita challenge orang untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya mendengar ada banyak dalih atau ada banyak alasan. Alasan yang pertama adalah, aku gak punya karunia. Saudara, kebenarannya adalah setiap orang minimal Tuhan kasih 1 talenta. Alasan yang kedua, aku gak terlahir sebagai pemimpin. Aku ini pragmatis, pendiam. Kebenarannya adalah Tuhan itu bisa memakai semua jenis kepribadian. Asal kita ini mau menyediakan diri kita untuk dipakai Tuhan. Karena apa? Menjadi pemimpin itu bukan masalah kelahiran. Menjadi pemimpin itu adalah pembentukan. Karena pemimpin gak dilahirkan, tapi pemimpin itu dicetak. Alasan ketiga, aku gak punya banyak pengetahuan Alkitab. Kebenarannya adalah Anda gak harus tahu segala sesuatu. Asal Anda punya hati yang mau belajar, Anda pasti bertumbuh. Ada orang yang ngomong begini, aku belum siap, aku masih banyak kekurangan. Saudara tahu gak? Gak ada orang yang paling efektif mengerjakan Tuhan punya panggilan selain diri kita. Kalau Tuhan memanggil seseorang, Tuhan memanggil Rudi, maka Tuhan itu memandang hanya Rudi lah yang paling efektif untuk menyelesaikan Tuhan punya panggilan. Bukan orang lain, bukan tetangganya, bukan kakaknya, adiknya. Setiap orang punya panggilannya. Makanya kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan itu melihat kita ini efektif untuk kerjakan Dia punya panggilan. Tapi seringkali kita berdalih, aku gak siap, aku punya banyak kekurangan. Alasan berikutnya, aku gak mampu. Kebenarannya adalah, kalau Anda merasa gak mampu, ketidakmampuanmu itu mengundang Roh Kudus. Beneran. Kalau Anda merasa gak mampu, it's a good sign. Itu mendorong Anda untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Makanya Paulus lebih bangga, bermegah karena kelemahanku, karena saat aku lemah, disitulah kuasaku sempurna. Jadi harusnya ketidakmampuan itu bukan jadi alasan untuk Anda tidak meresponi Tuhan. Aku takut mengecewakan orang yang memberikanku kepercayaan. Saudara, kebenarannya adalah Tuhan itu selalu memberikan kita ruang untuk bertumbuh, untuk belajar dari kesalahan kita. Ada orang yang berdalih, aku gak punya banyak waktu. Aku sibuk, aku ini kerja dari pagi sampai malam, aku gak punya banyak waktu. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan itu cari orang yang rindu dan mau. Kalau hatimu rindu, Tuhan akan berikan hikmat di tengah segala kesibukanmu untuk Anda bisa atur waktu. Kalau hatimu mau, Anda akan punya 1001 jalan. Tapi kalau hatimu sudah gak mau, Anda akan ketemu 1001 alasan. Respon yang ketiga, seseorang yang bernama Yesaya. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Wow.
Yesaya begitu mendengar panggilan Tuhan, Yesaya nggak ngomong, engkau mau utus aku kemana? Apakah di sana itu tempatnya bagus? Apakah cuacanya cocok denganku? Berapa gajinya? Apakah aku punya waktu untuk liburan? Sama sekali Yesaya nggak ngomong itu. Tapi yang Yesaya lakukan adalah Yesaya justru ngomong, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi sebetulnya yang Yesaya katakan kepada Tuhan adalah, Tuhan, aku berikan sebuah kontrak kosong. Kalau engkau mau aku pergi, aku akan pergi. Kalau engkau mau aku tinggal, aku akan tinggal. Kalau engkau mau aku diam dan berdoa, aku akan lakukan. Kalau engkau mau aku memberikan sesuatu, aku akan lakukan. Jadilah, aku ini hambamu. Saudara, ini luar biasa. Berani gak Anda ngomong sama Tuhan? Ini aku tersedia bagimu. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Saudara, hidup itu cuman sekali. Kita nggak bisa mati berkali-kali. Sekali kita mati, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus di sini dalam bahasa Yunaninya itu berarti bema. Bema ini adalah panggung penilaian, di mana di situ ada juri yang memberikan penilaian kepada kontestan supaya mereka ditentukan hadiahnya. Dan kita ini setelah kita mati nanti, kita ini akan menghadap bema atau panggung penilaian, di mana yang duduk di situ adalah Kristus, dan Tuhan akan menentukan upah bagi kita. Nah, apa yang Alkitab ajarkan adalah kalau orang itu membangun hidupnya dengan bahan-bahan dasar yang kekal, dan kalau ia terbukti tahan uji dalam api, ia akan mendapat upah. Lalu siapa yang gak dapat upah? Orang yang mengisi keselamatan dalam hidupnya dengan perkara sia-sia. Ia akan menderita kerugian, ia akan menderita kehilangan. Ia bukan kehilangan keselamatan, ia tetap selamat, tapi di sorga nanti ia kehilangan upah yang seharusnya bisa jadi miliknya. Saudara, keselamatan itu anugerah, itu cuma-cuma gratis. Tapi upah itu hanya diberikan kepada orang yang bekerja. Satu kali ada seorang pendeta mendatangi sahabatnya yang mau mati. Ya hibur sahabatnya, jangan takut, Tuhan sediakan rumah di situ. Kamu akan punya hidup yang kekal. Sahabatnya itu yang sudah sekarat itu menangis. Aku ini gak takut mati. Aku yakin kalau aku percaya kepada Yesus, aku pasti masuk surga. Tapi aku ini malu untuk mati. Kenapa? Karena semua pekerjaan selama hidupku yang aku hanya hidup bagi diriku sendiri. Aku mengabaikan perkara-perkara kekal. Itu sebabnya aku malu untuk mati. 1 Yohanes 2 ayat 28. Tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada kedatangannya. Saudara, mari kita cek hidup kita. Orang-orang yang mengisi hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, satu kali kelak ketika Yesus datang, mereka akan malu karena ia hidup bagi dirinya sendiri. Ia diselamatkan, ia tetap dicintai Tuhan. Tapi ia akan kehilangan muka karena apa? Ia gak bisa bawa apa-apa untuk dia persembahkan. Ia juga akan sedih karena apa? Ia kehilangan mahkota. Ia seharusnya bisa dapat upah, tapi ia gak dapatkan. Tapi orang yang membangun kehidupannya dengan perkara-perkara yang bernilai kekal, kalau pekerjaannya itu teruji dengan api, ia akan mendapat upah. Bapak ibu saudara sekalian, hidup cuma sekali. Ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Anda pikir ketika Anda melayani, mungkin di mata orang kecil, tapi di mata Tuhan gak pernah kecil. Mungkin Anda jadi usher, Anda mungkin ngelap bangku gereja, gak ada orang yang memuji, gak ada orang yang tepuk tangan. Dengar baik-baik, apapun yang Anda lakukan untuk Tuhan, ketika Tuhan sediakan kita pekerjaan atau sebuah misi dan kita kerjakan itu, selalu ada upah yang Tuhan sediakan. Ketika Anda mengerjakan amanat agung, yaitu pergi jadikan semua bangsa muridku, ketika Anda menjadi pemimpin, Anda mengembalakan orang, ketika Anda malam-malam hari, Anda harus datangi seseorang dan Anda muridkan seseorang, Anda mengkonseling orang, memimpin orang kepada Kristus, sehingga orang itu bertumbuh di hadapan Tuhan. Anda pikir Tuhan gak notice, cuman begitu, tapi di mata Tuhan, Tuhan sudah sediakan upah untuk apa yang Anda lakukan. Saya challenge Anda, berani gak Anda berdoa, Tuhan ini aku, utuslah aku. Kalau engkau mau memakai sesuatu atau seseorang, engkau bisa pakai hidupku. Tuhan, kalau engkau butuh sesuatu, engkau bisa pakai aku. Berani gak Anda berkata, Tuhan, pakai pikiranku, pakai hatiku, pakai tanganku untuk membangun kerajaan-Mu. Tuhan, ini kakiku, pakai kakiku untuk melangkah ke tempat di mana Tuhan mau aku pergi. Pakai mataku, pakai semua dalam hidupku ini untuk menjadi instrumen bagi kerajaan-Mu.